Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kami kelompok 2 dapat mempresentasikan materi protista mirip jamur pada Zoom meeting kali ini dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri MPD. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Kelompok 2 sendiri itu berjumlah 5 orang anggota. Yang pertama ada Lini Mulyani, yang kedua ada Fania Petriana, yang ketiga ada Nazla Rosyita Putri, yang keempat ada Novi Rahmatullah, dan rekan saya yang terakhir yaitu Zahra Salsabila Siregar. Baiklah, untuk protista mirip jamur itu terdiri dari 5 materi. Yang pertama ada ciri-ciri umum, yang kedua ada struktur tubuh, yang ketiga ada reproduksi, yang keempat ada ekologi dan peranan, dan yang terakhir ada klasifikasi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ciri-ciri umum akan saya jelaskan sendiri. Nah, ciri-ciri umum protista mirip jamur. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri umum protista mirip jamur, saya akan menjelaskan sedikit protista mirip jamur ini. Nah, protista mirip jamur itu bukan merupakan jamur sejati. Kenapa? Itu karena si protista mirip jamur ini memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista mirip jamur ini memiliki bentuk sporangia atau filamen yang menyerupai hifa. Nah, apa itu hifa? Hifa merupakan sel-sel yang memanjang membentuk benang sebagai penyusun tubuh jamur makroskopis. Nah, untuk itu ada beberapa ciri umum protista mirip jamur. Yang pertama kita akan membahas eukariotik. Nah, mengapa si protista mirip jamur ini dikatakan eukariotik? Karena protista ini sudah memiliki membran inti. Kemudian dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak memiliki klorofil. Kemudian ciri-cirinya menghasilkan spora. Mengapa dia menghasilkan spora? Itu karena protista mirip jamur ini memiliki struktur penghasil spora atau disebut dengan sporangium. Nah, yang nantinya berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spora. Nah, sehingga dikatakan sebagai penghasil spora. Kemudian selanjutnya bersifat heterotrof. Maksudnya, protista mirip jamur ini bersifat heterotrof karena tidak memiliki dan tidak dapat membuat makanannya sendiri, disebabkan oleh tidak adanya kemampuan untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, protista mirip jamur ini dapat memperoleh makanan dengan cara menyerap molekul organik dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ciri selanjutnya dia bersifat osmotik atau mengambil nutrisi dari lingkungan. Nah, untuk kelangsungan hidupnya si protista mirip jamur ini, dia mengambil nutrisi dari lingkungannya. Kemudian ciri-ciri umum protista mirip jamur selanjutnya yaitu spora memiliki spora imotil atau bergerak. Nah, maksudnya di sini si protista mirip jamur ini dia memiliki spora yang dapat bergerak. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu ada fagositik. Nah, maksud dari fagositik ini, protista mirip jamur ini memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Kemudian, dia juga bersifat uniseluler atau multiseluler. Maksudnya, protista tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler. Tetapi ada juga yang multiseluler atau disebut dengan banyak sel. Nah,
ada beberapa dalam penelitian Kingdom Protista yang bersel banyak atau disebut multiselular akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni. Nah, ciri selanjutnya yaitu gerak pada fase aseksual seperti amoeba. Nah, si Protista mirip jamur ini gerakannya pada fase aseksual itu mempunyai pergerakan yang mirip dengan amoeba. Nah, kemudian Protista mirip jamur ini juga memiliki tubuh yang kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah, seperti hutan basah, di tempat sampah yang basah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu struktur tubuh Protista mirip jamur yang akan dijelaskan oleh Nazla. Kepada Nazla, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang struktur tubuh Protista mirip jamur. Sebelum itu saya akan menjelaskan Protista mirip jamur sendiri bukan merupakan jamur sejati karena memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan juga siklus hidup yang berbeda. Kelompok Protista jesni memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangnya atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Selanjutnya untuk struktur tubuhnya sendiri dari mikota atau jamur lendir. Mikota sering disebut sebagai slime atau slime moths atau kapang lendir yang merupakan organisme yang belum jelas status pengelompokannya antara kelompok fungi atau protozoa, di mana struktur tubuhnya sendiri tersusun dari plasmodium berlapis lendir, yang mana akan disekresikan secara terus-menerus, sehingga lendir ini memungkinkan mikomikota untuk bergerak bebas secara merayap di lingkungannya. Kemudian dia ini memiliki inti yang banyak dan tidak ada dinding sel yang jelas. Strukturnya yang berupa plasmodium tersebut memiliki beberapa macamnya. Yang pertama ada protoplasmodium, kemudian ada apanoplasmodium, dan juga ada paraneoplasmodium. Selanjutnya, oomycota atau jamur air, struktur tubuhnya sendiri memiliki dinding sel terbuat dari selulasa dan hemiselulasa, bukan kitin. Ini yang membedakannya dari jamur jenis lainnya. Kelompok oomycota sendiri memiliki hifa yang bersekat atau bersepta dan berinti banyak. Dinding selnya yang terdiri dari selulosa dan hemulosa, sehingga membuatnya memiliki flagel yang memungkinkan untuk bergerak bebas. Flagel oomycota dapat digunakan sebagai alat reproduksi aseksual untuk memproduksi spora baru. Kemudian Racemicota atau jamur lendir seluler memiliki struktur tubuh yaitu sporanya bersekat dan berinti banyak, bersifat amoeboid atau bisa berpindah-pindah, serta struktur tubuh vegetatifnya sama dengan mikomikota. Lalu plasmodiumnya membentuk agregat. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nazla. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang reproduksi Protista mirip jamur, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Salsabila Siregar. Kepada Zahra Salsabila Siregar, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu
Kelompok protista merupakan kelompok protista mirip jamur memiliki penampakan dan kehidupan yang serupa dengan fungi. Sama halnya dengan jamur. Protista mirip jamur tidak memiliki kloroplas yang merupakan organisme heterotrofik. Akan tetapi, baik organisasi seluler, reproduksi, dan siklus hidupnya jauh berbeda dengan jamur. Protista mirip jamur dibedakan menjadi dua macam, yaitu jamur lendir dan jamur air. Yang pertama ada jamur lendir. Penanaman jamur lendir disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, yaitu ketika berada pada satu tahap dalam siklus hidupnya terdiri atas masa berlendir, yaitu yang menyebar. Jamur lendir terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jamur lendir plasmodial atau mycomycota dan jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, yaitu siklus hidup mycomycota. Masanya berlendir yang menyusun tubuhnya disebut plasmodium, suatu sel tunggal yang mengandung banyak nukleus. Plasmodium menelan banyaknya makanan melalui fagositosis. Samilan tubuh dengan cara menjulurkan pseudopoida atau amoeboid pada substratnya seperti tanah yang lembab atau daun dan kayu membusuk. Jika habitat jamur lendir mulai mengering atau kekurangan makanan, plasmodium akan berhenti tumbuh dan membentuk tangkai-tangkai nyata atau sporangium yang menghasilkan dan membebaskan spora. Jika spora jatuh pada tempat yang cocok, maka akan berkecambah membentuk sel-sel tunggal yang bergerak dengan flagela dan pseudopia atau amoeboid. Sel-sel tersebut kemudian berpasangan dengan jenisnya, atau sel berflagela dengan sel berflagela dan amoeboid dengan amoeboid, untuk membentuk zigot atau singami. Pembelahan nukleus pada zigot terjadi berulang tanpa pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuk plasmodium baru dengan banyak nukleus untuk memulai siklus hidup lagi. Slide selanjutnya. Selanjutnya pada siklus Acrasiomycota. Pada siklus Acrasiomycota, masanya berlendir yang tampak adalah kumpulan sejumlah banyak sel yang berinti. Dalam fase seksualnya, Acrasiomycota yang berupa sel amoeboid akan berpasangan dan menyatu atau singami. Untuk membentuk zigot, zigot ini kemudian tumbuh menjadi sel raksasa yang akan memangsa sel-sel amoeboid di sekelilingnya. Sel raksasa tersebut kemudian akan dilapisi suatu dinding yang resisten yang disebut sista dan mengalami pembelahan meiosis yang diikuti pembelahan mitosis berkali-kali. Ketika sista pecah, sel-sel amoeboid baru akan dilepaskan dan memakan bakteri di sekelilingnya, dan akhirnya sel-sel tersebut akan berkumpul membentuk massa lendir dan memulai siklus hidupnya lagi. Selanjutnya yaitu Oomycota atau yang disebut jamur air. Beberapa anggota Oomycota bersifat uniseluler. Oomycota merupakan dekomposer yang tumbuh sebagai koloni serupa kapas yang menyelimuti alga atau hewan yang mati. Beberapa hidup sebagai parasit yang tumbuh pada sisik dan insang ikan di sekitar jaringan yang terluka. Di dalam siklus hidupnya, Oomycota melakukan reproduksi secara aseksual dan secara seksual. Pada fase aseksual, ujung hifa senotisik membentuk zoosporangia berbentuk tabung. Masing-masing zoosporangia akan menghasilkan zoospora berflagela 2 atau biflagellata. Zoospora yang terbungkus sista. Jika jatuh pada suatu substrat akan berkecambah dan tumbuh menjadi badan hifa senositik yang berumbai. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra Salsabila Siregar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang ekologi dan peranan protista mirip jamur. Nah,
materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Novi Rahmatullah. Kepada Novi Rahmatullah, disilakan. Baiklah, untuk peranan protista, untuk ekologi dan peranan protista mirip jamur akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lini. Kepada Lini Mulyani, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ekologi dari protista mirip jamur, yang mana protista ini habitatnya pada seperti batang kayu yang membusuk di tempat hutan basah, di tanah lembab, di sampah basah, dan beberapa tempat di laut, dan juga di kayu yang lapuk. Kebanyakan protista mirip jamur ini hidup di tempat yang lembab karena di sanalah terdapat makanan yang mudah untuk ia temui dan bisa berkembang biak di tempat-tempat yang seperti itu. Selanjutnya, peranan dari protista mirip jamur. Adapun beberapa peranan dari protista ini seperti peranan yang menguntungkan dan juga ada peranan yang merugikan. Yang mana peranan menguntungkan itu yaitu untuk menguraikan sampah organik, yaitu spesiesnya yaitu Physarum polycephalum, dan juga menguraikan bangkai-bangkai di laut seperti Saproglenia. Yang selanjutnya sebagai bahan makanan yaitu spesiesnya yaitu Chlorella. Dan selanjutnya peranan yang merugikan dari protista mirip jamur ini membuat tanaman jadi lapuk sebagai hama pada tanaman kentang, tembakau, dan anggur. Serta protista mirip jamur ini juga banyak merusak tanaman-tanaman milik petani. Selanjutnya, dan berikut nama spesies dan bentuk dari protista mirip jamur tersebut. Di gambar pertama yaitu ada Physarum polycephalum, yang di gambar kedua yaitu Saproglenia, dan terakhir yaitu Chlorella. Sekian penyampaian materi di saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Lini Mulyani. Nah, untuk materi yang terakhir, yaitu tentang klasifikasi protista mirip jamur. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Novi Rahmatullah. Kepada Novi Rahmatullah, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi dari protista mirip jamur. Di sini berdasarkan filumnya, protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 film, yaitu ada Oomycota, yang kedua yaitu ada Mycomycota, dan yang ketiga yaitu ada Acrasiomycota. Yang pertama yaitu ada Oomycota atau jamur air, yaitu merupakan kelompok protista bersel tunggal atau uniselular yang berfilamen. Adapun ciri-ciri dari Oomycota ini ada 3. Yang pertama yaitu banyak hidup di air, dan ada juga yang tidak hidup di air. Yang kedua yaitu tubuhnya tersusun atas hifa yang tidak bersekat. Yang ketiga yaitu dinding selnya terbuat dari selulosa. Sedangkan habitatnya yaitu berada di dalam air, baik itu di perairan air tawar, kolam, ataupun danau. Yang kedua yaitu ada di tempat-tempat yang lembab. Sedangkan reproduksinya ada 2 cara, yaitu ada aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut yaitu zoospora, sedangkan yang seksualnya yaitu dengan pembentukan gamet.
Di sini saya akan melampirkan contoh dari jamur jenis Oomycota, yaitu teman-teman dapat melihatnya dari slide yang ditampilkan. Jenis jamur yang kedua yaitu ada Mycomycota atau jamur lendir. Yaitu merupakan kelompok Protista mirip fungi yang tidak memiliki klorofil yang secara filogenik tergolong ke dalam organisme yang sangat sederhana. Ciri-cirinya ada 3, yang pertama yaitu memiliki protoplasma tanpa dinding sel, yang kedua yaitu berwarna kuning, yang ketiga yaitu bersifat heterotrof. Sedangkan habitatnya yaitu berada di tempat-tempat yang mengandung kotoran. Yang kedua yaitu tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Sedangkan cara reproduksinya ada 2, yaitu secara generatif atau seksual, yaitu dengan sigami sel amoeboid. Yang kedua yaitu vegetatif atau aseksual, yaitu dengan membentuk tubuh buah. Di sini saya juga melampirkan contoh dari Mycomycota. Jenis jamur yang ketiga yaitu ada Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Yaitu merupakan jamur lendir seluler yang hidup bebas dan amoeboid, yaitu membentuk menyerupai amoeba. Ciri-cirinya ada 3, yang pertama yaitu hidup bebas dan amoeboid atau berbentuk menyerupai amoeba. Yang kedua yaitu memiliki inti bersekat. Yang ketiga yaitu jamur kelompok ini memiliki tahap atau fase makanan berupa sel-sel yang hidup soliter, tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Yang kedua yaitu habitatnya. Habitatnya ada 2, yaitu di tempat-tempat yang mengandung kotoran. Yang kedua yaitu di tumbuhan yang sudah busuk. Reproduksinya juga ada 2, yang pertama yaitu secara seksual, yaitu dengan sigami sel atau amoeboid. Yang kedua yaitu secara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan membentuk tubuh buah. Di sini saya juga melampirkan contoh dari Acrasiomycota. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Novi Rahmatullah. Nah, untuk presentasi dari kelompok 2 telah selesai, maka saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari presentasi kelompok 2 kami. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.